Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PLKS akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Anissa Vanella Sari dengan NIM 19, Riasih Novi Triana dengan NIM 20, yang ketiga ada Firstina Putri Imani dengan NIM 23, dan yang terakhir ada Dina Yulianita dengan NIM 25. Untuk pembahasan pertama mengenai pengertian lembaga keuangan mikro syariah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau disingkat LKMS merupakan bentuk yang sama dengan LKM pada umumnya. Yang membedakannya ialah prinsip syariah yang teraplikasi pada produk, akad, dan operasionalnya. LKMS melayani kebutuhan praktik pembiayaan serta melancarkan sistem pembiayaan bagi semua sektor mikro. Dalam ekonomi Islam, baik perbankan maupun LKMS harus terhindar dari maghrib, sebuah akronim dari maisir, gharar, dan riba. Selanjutnya, bentuk-bentuk lembaga keuangan mikro syariah. Yang pertama, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau disingkat BPRS. Berbeda dengan konsep syariah, BPRS merupakan bank yang menjembatani kebutuhan pengusaha kecil dan menengah melalui kemudahan prosedurnya berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan bank umum ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan aturan terbaru yang dimuat OJK dalam Peraturan OJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang BPRS. BPRS merupakan bank yang menjalankan usaha pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, namun tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti simpanan dalam bentuk giro dan deposito, kegiatan penukaran uang asing, kegiatan usaha perasuransian, dan penyertaan modal dengan lembaga lain. Yang kedua, unit mikro syariah oleh lembaga umum syariah. Sebagai intermediary agent, perbankan syariah mulai mempertimbangkan usaha kecil dan menengah atau disingkat UKM yang sekarang sedang dominan di masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh lembaga perbankan ini ialah membentuk sebuah lembaga khusus untuk dapat menjangkau UMK. Lembaga tersebut dibentuk lebih sederhana dan lebih mudah, tetap memiliki produk utama, namun dikembangkan menjadi produk-produk yang dapat dilirik para pengusaha UKM. Di Indonesia, unit mikro dari Bank Umum Syariah antara lain BTPN Syariah, Bank Mandiri Mikro, dan BRI Mikro. Koperasi Syariah dan Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama ada koperasi. Berdasarkan keputusan Menteri Koperasi Nomor 91/MKUKM/MKUKM/Romawi 9/2004, Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah merupakan koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Yang kedua ada Baitul Mal wa Tamwil. Secara harfiah, Baitul Mal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Secara konsepsi, BMT adalah suatu lembaga yang di dalamnya mencakup dua kegiatan sekaligus, yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi di sektor usaha mikro dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan. Landasan Hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau BMT. Menurut Zazuli, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Keputusan/MKUKM/9
11/2004 tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. BMT yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah dapat menggunakan payung hukum sama seperti koperasi syariah pada umumnya. Walaupun belum ada payung hukum untuk BMT, beberapa peraturan perundang-undangan yang saat ini dijadikan rujukan oleh praktisi BMT yaitu A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. B. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah atau Bangda tanggal 14 April 1997 nomor 538 PKK-4-1997 tentang status badan hukum untuk lembaga keuangan syariah. C. Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah atau Bangda, tanggal 2 Agustus 1997, nomor 193/2129 atau Banga. D. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. E. Romawi II Angka 1 Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/M-12/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. F. Pasal 87 ayat 3 dan 4 pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau LKM. Akad-akad pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau PMT. Di sini ada dua akad, yaitu akad tijaro dan akad tabaru. Akad tijaro itu sendiri adalah akad yang berorientasi pada komersil atau for profit oriented. Akad tijaro terdiri dari yang pertama ada murabahah. Murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga jual dan keuntungan yang didapat. Yang kedua ada salam. Salam adalah akad jual beli dengan cara pemesan dan pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Yang ketiga ada istisna. Istisna adalah bentuk akad dalam jual beli dengan proses pemesanan terlebih dahulu sesuai kriteria dari pembeli dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual. Pembayaran dalam akad ini dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat ada ijaroh. Ijaroh merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah, namun tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang kelima ada mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak. Pihak pertama yang memiliki dana disebut shahibul mal, dan pihak kedua merupakan pengelola dari dana disebut mudharib. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian dari hasil usaha akan ditentukan secara finansial dan operasionalnya. Yang keenam atau yang terakhir ada musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan pembagian hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan. Yang selanjutnya mengenai akad tabaru. Akad tabaru adalah segala bentuk dari perjanjian transaksi yang tujuannya tidak mencari keuntungan atau non-profit oriented, tetapi bertujuan untuk kebaikan atau tolong-menolong. Pada akad tabaru, pihak yang berbuat kebaikan tidak boleh meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada pihak lainnya. Akad tabaru terdiri dari yang pertama ada rahn. Rahn dapat diartikan sebagai perjanjian dari sebuah pinjaman dengan jaminan atau pihak pemberi pinjaman melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan dari pinjaman yang telah diterimanya. Akad rahn secara sederhana juga dapat diartikan sebagai gadai. Yang kedua ada qard. Qard adalah pinjaman yang diberikan tanpa dikenai biaya dan syarat tertentu. Peminjam hanya wajib membayar sebesar pokok hutangnya saja dan tidak ada batasan jangka waktu pengembaliannya. Yang ketiga ada hawalah. Hawalah adalah akad pemberian pinjaman uang atau pengalihan atau pengambil alih piutang dari pihak lain. Yang keempat ada wakalah. Akad wakalah merupakan akad pemberian kuasa atau pelimpahan kekuasaan kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas atau taukil atas nama pemberi kuasa dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
biasanya mewakilkan sesuatu dalam bentuk jasa, keahlian, keterampilan, dan lainnya. Yang kelima atau yang terakhir ada kafalah. Akad kafalah itu sendiri merupakan pemberian jaminan yang diberikan pihak penanggung atau kafiil kepada pihak ketiga atau ma'ful lahu untuk memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau pihak yang ditanggung atau ma'ful anhu. Sekian mengenai materi tentang akad-akad pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau PMT. Terima kasih. Ya, baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.